hari keempat untuk pengenalan jurusan teknik pemesinan ini. Izinkanlah saya, Bendina Moreski, selaku moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini untuk membacakan susunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMK Negeri 2 Yogyakarta, yang ketiga pengenalan guru teknik pemesinan dan bengkel, yang keempat lain-lain, yang kelima penutup. Tidak perlu berlama-lama, marilah kita langsung saja memasuki susunan acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari demi kelancaran acara ini kita buka acara pengenalan jurusan teknik pemesinan pada siang hari ini dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Next, misi. Ya. Misi jurusan teknik pemesinan, satu, menyelenggarakan pembelajaran sistem CBT dalam pemesinan fresh, teknik pemesinan CNC, dan bidang teknik pemesinan. Yang kedua, mengembangkan kurikulum integrasi dengan industri, metodologi pembelajaran saintifik, dan sistem penilaian berbasis kompetensi. Tiga, menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler agar peserta didik mampu mengembangkan diri multiskill dan memiliki kecakapan hidup atau life skill. Meningkatkan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan yang memenuhi kualifikasi profesional melalui diklat berkala. Yang kelima, meningkatkan fasilitas belajar yang up to date sesuai perkembangan teknologi dan lingkungan belajar dan yang nyaman dan ramah lingkungan. 6. Menerapkan sistem manajemen mutu dan kegiatan kompetensi keahlian. 7. Menjalin hubungan baik dengan orang tua, wali, peserta didik, masyarakat sekitar, industri, dan instansi lain. 8. Mewujudkan sekolah adiwiyata di kompetensi keahlian teknik pemesinan. Motonya adalah jujur, disiplin, dan mandiri. Next. Struktur organisasi jurusan teknik pemesinan. Yang pertama adalah kepala program keahlian yang pada tahun ini diamanahkan kepada kami, kepada saya. Ya. Yang berikutnya di bawahnya adalah kepala bengkel yang tahun ini nanti akan diamanahkan oleh Bapak Setio Yulianto yang ada di samping kiri saya. Ya. Lalu bawahnya adalah guru BK, kelompok mapel A, kelompok mapel B, wali kelas, guru produktif, maintenance atau toolman atau teknisi. Itu struktur organisasi yang ada di jurusan teknik pemesinan. Next. Kepala program keahlian sudah kami sebutkan tadi. Lalu kepala bengkel Bapak Setio Julianto yang ada di samping kiri saya. Saya persilahkan untuk berkenalan menyapa kalian. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa didengar, kalau tidak didengar nanti mohon. Perkenalkan, nama saya Setio Yulianto SPD atau bisa dipanggil Pak Setio nanti di sekolah. Kalau nanti misal sudah pandeminya berakhir, kemudian sebenarnya mendadak karena ya enggak apa-apa, tadi saya diamanai Pak Safruddin dari kepala jurusan atau kepala program studi menjadi kepala bengkel di teknik pemesinan ini. Alamat saya di Berbah, jadi nanti kalau ada yang misalnya rumahnya dekat boleh mampir. Kemudian saya lulusan dari S1 NY 2010 sampai 2015. Kemudian saya mulai dari 2016 mengejar di SMK 2 Yogyakarta sampai sekarang. Mungkin itu aja Pak dari saya.
Terima kasih. Begitu ya perkenalan dari Pak Setio Yulianto yang nanti akan membantu di kepala bengkelnya. Jadi kalau kamu nanti praktek ya sudah dibolehkan praktek, maka ya peralatan-peralatan yang di teknik pemesinan di bengkel nanti yang akan mengelola adalah Pak Setio Yulianto. Next, yang selanjutnya adalah teknisi atau toolman. Di teknik pemesinan ada 3 teknisi atau toolman yang tugasnya adalah untuk mengelola peralatan yang ada di bengkel-bengkel. Ya. Kami kenalkan saja ini. Yang pertama Bapak Kriswanto Yuwono, berdiri, monggo. Nah, Pak Kris, ini Bapak Kriswanto Yuwono nanti yang akan membantu kalian mengurusi alat-alat di ruang ini, di ruang TNC, dan juga nanti ada di bengkel Grenda. Terima kasih Pak Kris. Ya, yang kedua adalah Bapak Lakon, ini teknisi kita. Yang kedua adalah Bapak Lakon. Ya. Jadi nanti Pak Lakon ini akan membantu kalian di bengkel teknik pemesinan di ruang khususnya yang kelas 2 ini nanti. Khususnya yang kelas 2 di ruang E102. Ya. Dan nanti Bapak Lakon ini bertugas untuk pengelolaan bahan, sehingga nanti kalau kalian praktek minta bahan pada Pak Lakon. Yang ketiga adalah Bapak Agus Antoro. Bapak Agus Antoro. Ya. Ini nanti akan bertugas di kerja bangku dan juga di teknik pemesinan, bengkel teknik pemesinan kelas 3. Matur nuwun. Yang selanjutnya adalah bahwa di kompetensi keahlian teknik pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta didukung oleh 11 orang staf pengajar atau guru. Dan 3 teknisi tadi sudah kami perkenalkan. Dari jumlah staf pengajar tersebut 5 orang diantaranya adalah sudah selesai S2, jadi magister. Yang 6 lainnya adalah lulusan S1. Sehingga kamu jangan khawatir nanti akan dibimbing oleh tenaga-tenaga yang profesional untuk menuju menjadi anak-anak yang profesional. Berbagai keahlian guru-guru di teknik pemesinan diantaranya adalah pemesinan bubut, pemesinan fresh, pemesinan CNC, pemesinan Grenda, komputer, desain CAD, dan lain sebagainya. Nah, kami perkenalkan guru-guru tersebut, diantaranya kami persilahkan untuk perkenalan kepada kalian. Yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Gatot Supriyo Dwihantoro, Mas Gitter Engineering. Monggo. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan pada anak-anakku semua, saya bernama Pak Gatot Supriyo. Saya mengajar di teknik permesinan. Untuk yang akan datang, saya mengajar teknik freeze dan kewirausahaan. Saya tinggal di Karangasem, 3 km dari SMK Negeri 2 kita ini. Demikian perkenalan saya. Terima kasih atas waktunya. Monggo waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Gatot Supriyo. Ya. Yang selanjutnya kami perkenalkan adalah Bapak Dr. Andes Marioto MPD. Bapak Dr. Andes Marioto MPD mengikuti
sesi ini melalui Zoom meeting karena sesuatu hal. Monggo Pak Marioto bisa mendengar saya? Monggo silahkan perkenalan, menyapa siswa-siswi kita. Halo Pak Marioto, sudah bergabung? Nah, rupanya belum bergabung. Nah, kami lanjutkan. Yang ketiga adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Moh Somadi. Monggo kami persilahkan untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bapak Muhammad Somadi. Ya, diulang lagi. Perkenalan, ya, nama saya adalah Bapak Muhammad Somadi, mengajar di kelas 2 ya. Jadi untuk yang teknik CNC dengan PKKWU. Ya, jadi mungkin belum mengajar kalian dulu, insya Allah di kelas 2. Dan tinggal saya di Pleret ya, jadi monggo yang dekat-dekat Pleret, ya, dekat pasar Pleret itu saya tinggal di baratnya ya, di baratnya sekitar setengah kilo ya. Monggo saya kira itu aja perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Apakah Bapak Marioto sudah siap? Oke, sudah. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marioto yang tahun ini diberi tugas untuk mengampu mata pelajaran gerinda dan juga teknik bubut. Nah, mohon maaf kami nggak bisa bergabung karena sesuatu hal, sehingga kami mengikuti masa perkenalan ini dari rumah. Kalau rumah saya kurang lebih 6 kilo dari SMK, ada di Luguh Gedong Kiwo, Jalan Bantul. Semoga nanti yang dekat-dekat situ bisa mampir untuk diskusi dan lain sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marioto telah menyapa para siswa sekalian. Yang berikutnya adalah Bapak Wagiman Ibnu Arifin, SPD MT. Monggo kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para siswa semuanya. Nah, perkenalkan nama saya Wagiman Ibnu Arifin. Untuk mapel yang saya ampu tahun ajar ini adalah dasar perencanaan teknik mesin dan teknik gambar atau menggambar mesin. Untuk alamat saya di Jalan Imogiri Barat, KM 9 atau dekat Stadion Sultan Agung. Mungkin dari para siswa semuanya yang ada rumahnya di sekitar situ bisa mengenalkan diri ke tempat kami. Demikian untuk perkenalan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wagiman Ibnu Arifin atas perkenalannya. Yang berikutnya adalah kami harapkan Bapak Saryanto SPD. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa sekalian, kenalkan nama saya Pak Saryanto. Untuk tahun ini saya mengampu mata pelajaran teknik pemecahan press dan teknik pemecahan bubut. Lalu saya tinggal di Jalan Wates kilometer 9. Jadi dari sini kira-kira 11 kilometer. Untuk bagi siswa yang rumahnya dekat nanti bisa mampir ke rumah saya suatu saat. Kayaknya itu saja, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami lanjutkan, yang berikutnya adalah Bapak Marjono SPD. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marjono SPD. Dia dipanggil dengan nama Pak Marju. Saya mengampu mapel GTM untuk kelas 12. Kemudian untuk alamat saya di Bungas, RT 02, berakhir di Bantul, kurang lebih sekitar 17 kilo dari SMK 23. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marju. Pak Marju selain sebagai guru di teknik pemesinan, beliau juga tahun ini mendapat amanah sebagai Waka 3, yaitu Waka Sarana Prasarana yang mengurusi bidang sarana dan prasarana di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang selanjutnya adalah Bapak Zulianto ST. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anakku. Kami perkenalkan, nama saya Yulianto. Yang di sini saya mengajar atau mengampu pada bidang studi untuk kelas 10, TP1 dan TP3, yaitu pekerjaan dasar teknik pemesinan, atau nanti dalam jadwal yang disingkat dengan PDTM. Dan di kelas 11 kami mengajar teknik bubut, yaitu pada kelas 11 TP2 dan 11 TP4, dan pelajaran pekerja PKK. Ya, jadi 3 mapel yang kami ampu. Kemudian rumah kami adalah di Bantul, tepatnya di Jalan Imogiri Barat, kilometer 8, sebelum stadion, dekatnya dengan Pak Wagiman. Dan satu baris dengan Pak Marju. Pak Marju juga sama. Jadi itu perkenalan dari kami. Kami juga cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zulianto telah memperkenalkan. Perlu juga diketahui bahwa Pak Zulianto ini selain guru di jurusan teknik pemesinan, beliau adalah Ketua LSP P1 SMK Negeri 2 Yogyakarta. Bagi anak-anakku nanti setelah kelas 3, kalau ingin mendapatkan sertifikat kompetensi tingkat nasional berstandarkan BNSP, beliau yang mengelola ujian sertifikasinya. Yang selanjutnya adalah kami persilahkan Bapak Chandra Tri Prabowo, SPD, untuk berkenalan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Tri Prabowo. Di NC, CNC, dan CAM di kelas 3. Kemudian tempat tinggal saya di Logo Prambanan, Klaten. Jadi di sebelah timurnya Candi Prambanan. Nah, mungkin apabila dari siswa-siswa sini ada yang tinggalnya mungkin dekat di sana, mungkin bisa mampir ataupun main di tempat saya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Chandra yang sudah berkenalan. Yang selanjutnya adalah Ibu Riza Rinjani, SPD MPD. Beliau adalah salah satu
satu-satunya guru tercantik di teknik pemesinan. Monggo kami persilahkan untuk perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Perkenalkan, nama Ibu adalah Riza Rinjani. Di tahun ajaran ini Ibu mengampu mapel pekerjaan dasar teknik mesin atau PDTM di kelas 10 dan juga mapel teknik pemesinan fresh di kelas 12. Ibu tinggal di Ketingan, Melati, Sleman. Mungkin sekian yang dapat Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Riza. Selanjutnya kami akan mengenalkan nama-nama wali kelas yang akan membimbing para putra-putri, enggak ada yang putri ya di jurusan teknik pemesinan, jadi yang akan membimbing, mengasuh dan sebagai orang tua kalian di kelas-kelas ya. Jadi mulai dari kelas 10 TP1 ya. Wali kelas adalah Ibu Retno Sundari Estiningsih SPD. Ibu Retno Sundari Estiningsih bisa untuk berkenalan, monggo. Terima kasih untuk waktunya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Bu Retno Sundari Estiningsih. Saya diberikan tugas untuk menjadi wali di kelas 10 TP1 dan juga saya mengajar mata pelajaran matematika. Saya tinggal di Sleman, di Molawen. Kemudian yang intinya selamat bergabung di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Semoga ini pilihan yang tepat dan semua siswa-siswa bisa bersemangat dalam mempelajari pelajaran di teknik pemesinan. Terima kasih Pak Safrudin. Terima kasih Bu Retno. Yang selanjutnya adalah kami perkenalkan atau kami persilahkan untuk berkenalan wali kelas TP 10 TP2 Bapak Tri Wahyu Hidayat SPD. Monggo Bapak Tri Wahyu. Halo Bapak Tri Wahyu, bergabung di Zoom ini. Ya, rupanya Bapak Tri Wahyu belum bergabung, maka selanjutnya adalah wali kelas 10 TP3 Bapak Wagiman Ibnu Arifin SPD MT yang tadi sudah berkenalan. Monggo silakan menyapa lagi. Ya, untuk perkenalan kedua, selamat siang untuk siswa kami 10 TP3. Nah, nanti saya akan mewali kalian, mengarah kalian, mengkomunikasikan kalian dengan guru-guru mapel. Nah, silakan pesan saya nanti selama kalian mengikuti pembelajaran, terutama dalam musim pandemi ini, silakan nanti selama pembelajaran kalian ikuti semuanya ya. Semua tugas-tugas kalian kerjakan, jangan sampai Anda tinggalkan. Nanti karena kalau seandainya kalian lengah, pas pelajaran kalian pergi-pergi, tentu saja kalian sendiri yang akan rugi. Itu pesan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wagiman. Yang berikutnya adalah wali kelas 10 TP4 Ibu Retno Kusuma Dewi SPD. Kami persilahkan dari Zoom, monggo Ibu Retno. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar suara saya ya? Selamat siang, Om Swastiastu, salam namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua.
Selamat kepada semua siswa kelas 10 jurusan Teknik Permesinan yang telah diterima di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Perkenalkanlah ya, saya Bu Retno Kusuma Dewi, nanti yang diamanai sekolah untuk mengawal menemani kelas 10 TP4 selama 1 tahun ini. Ya, nanti kita menjadi tim bersama agar semua lancar komunikasi guru mapel, guru jurusan, dan sebagainya. Bu Retno Kusuma Dewi ini saya biasa dipanggil Bu Retno KD. Jadi tadi yang 10 TP1 itu Bu Retno Sundari, ampun kleru nggih. Saya juga diamanahi untuk mendampingi siswa kelas 10, 11, 12 belajar matematika, jadi mata pelajaran adaptif. Nah, kami di guru-guru adaptif, walaupun wali penjenengan semua di kelas 10 TP4, itu kami di tempat bertugasnya kantornya di ruang guru adaptif normatif bagian selatan. Jadi kalau nanti misalnya kita diizinkan tatap muka, jenengan mau ketemu, janjian bisa ketemu di ruang guru adaptif normatif bagian selatan. Nah, saya tinggal di 7 km dari sekolah di utara Stadion Meguwo Harjo. Jadi di Sanggerahan, Wedo Martani, Ngemplak, Sleman. Ya, selamat bagi semuanya masuk bergabung di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Semangat, nanti kita PJJ masih daring, semua masalah bisa kita komunikasikan, semoga lancar. Ya, tetap jaga kesehatan, tetap prokes, semoga semuanya sehat. Ada yang sakit kemarin di kelas kami, semoga isomannya lancar dan segera pulih sehat. Begitu Pak Syarafudin, saya kembalikan. Terima kasih perkenalan saya dari Bu Retno KD. Sekian. Terima kasih Bapak Ibu Retno Kusuma Dewi yang telah berkenalan. Yang selanjutnya kami perkenalkan wali BK. Wali BK kalian. Ya. Yang pertama adalah wali BK 10 TP1, Ibu Sophia Agustina, SPD. Monggo Ibu Sophia. Terima kasih Pak Syafruddin. Apakah suara saya terdengar? Bisa, jelas. Oke. Perkenalkan anak-anakku sekalian, nama saya Sophia Agustina, biasa dipanggil dengan Bu Sofi. Pada tahun ini saya diberi tugas untuk mendampingi siswa kelas 10 TP1. Jadi untuk BK kelas 10 TP1 adalah saya, bisa dipanggil dengan Bu Sofi. Saya tinggal di Tempur Sari, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman. Bagi yang mau konsultasi ataupun sharing-sharing boleh ke rumah kalau memungkinkan, kalau sudah selesai PPKM, ataupun besok kalau di sekolah bisa sharing-sharing di ruang BK. Tidak perlu takut karena BK adalah sahabat siswa. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sophia yang telah menyapa siswa TP kelas 10. Yang selanjutnya wali BK yang kedua adalah Ibu DRA Lucia Dwi Utami. Ini adalah wali BK kelas 10 TP2, 10 TP3, dan 10 TP4. Apakah Ibu Lucia sudah bergabung? Monggo kami persilahkan untuk menyapa para siswa sekalian. Halo Bu Lucia, apakah bergabung? Bisa mendengar suara saya? Nah, rupanya Bu Lucia belum bergabung, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bisa berkenalan di lain waktu. Ya.
Para siswa sekalian kami lanjutkan ya perkenalan kali ini, yaitu yang selanjutnya adalah akan kami perkenalkan fasilitas pembelajaran yang ada di jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta. Nah, kompetensi keahlian Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung utama, yaitu ada 2 ruang praktek bubut dan freeze, ruang praktek kerja bangku dan las, ruang praktek gerinda, ruang praktek CNC yang ada di ruangan ini, CNC turning dan CNC milling. Ya. Jadi ada 2 mesin CNC, CNC turning dan CNC milling, yang jumlahnya di ruangan ini ada 4, 2 mesin CNC turning dan 2 mesin CNC milling. Yang selanjutnya adalah ruang praktek teknik gambar manufaktur atau CAD. Ya. Ini adalah ruang komputer yang dilengkapi dengan program CAD. Yang selanjutnya adalah ruang praktek simulasi digital. Ya, ruang praktek simulasi digital atau SIMDIK, ya, komputer, dasar komputer. Berikutnya adalah fasilitas-fasilitas yang dimiliki kompetensi keahlian teknik pemesinan. Next, Pak. Ya, next. Di antaranya mesin bubutnya ada 20 yang konvensional. Mesin CNC tadi sudah saya sebutkan ada 2 mesin CNC turning, 2 CNC milling, 14 unit mesin freeze konvensional, 2 unit mesin freeze CNC milling, 2 unit mesin gerinda datar, 2 unit mesin gerinda silinder. Nah, ada di belakang ini yang mesin silinder yang besar. 2 unit mesin gerinda alat, 1 unit pemotong plat, 1 unit mesin roll, 1 unit alat penekuk plat, 4 unit mesin las inventor, 1 unit mesin las inventor, 2 unit AC stick welding, 3 unit mesin las SMAW, 2 unit mesin las GMAW. Dan untuk tahun ini masih beberapa penambahan belum kami sampaikan, ya, kami untuk fasilitas-fasilitas kalian. Dengan fasilitas ini diharapkan kamu nanti dapat bekerja di dunia kerja dan dunia industri yang sudah bekerja sama dari SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya jurusan Teknik Pemesinan. Kalau yang berada di Yogyakarta, khususnya ini PT ZPTI, ini beralamat di Kalasan, itu sudah bekerja sama dengan jurusan Teknik Pemesinan SMK Negeri 2 Yogyakarta. PT MAK Kalasan, ini berada di Jalan Prambanan Piungan. Ada PT Bokaka Teknik yang ada di Jakarta, PT Denso, dan lain sebagainya. Peluang kerja lulusan itu berbagai industri, di PT Trakindo, PT Bokaka Teknik, PT Kayaba, CV Krypton Gama Jaya, PT Karya Hidup Sentosa itu ada di Jogja, Mega Andalan, dan perusahaan-perusahaan manufaktur yang lain. Ya. Maintenance peralatan mesin industri, bisa juga kuliah di UNJ, UGM, ya. UIN, ITENAS, ya. Dan wirausaha membuka peluang kerja, membuka lapangan kerja sendiri berwirausaha. Ya. Prestasi teknik kompetensi keahlian di tahun sebelumnya atau tahun ini, next. Yang pertama yang kami sampaikan di tahun yang paling dekat ada 2 tahun yang lalu, di tahun 2019 itu kita dari Teknik Pemesinan itu juara LKS tingkat DIY nomor 1, terus maju ke tingkat nasional
ranking 4 nasional. Ya. Untuk tahun ini ya, LKS untuk tingkat DIY yang akan maju ke tingkat nasional yaitu LKS CAT mesin tingkat DIY nomor 1. LKS CNC milling DIY nomor 1. LKS CNC turning nomor 2. Oh, saya ralat untuk yang LKS CAD nomor 1 itu ya, tingkat nasional tahun 2019 itu nomor 3 mendapat perunggu. Ya. Nah, dengan demikian kami berharap dengan prestasi-prestasi kakak kelas kalian yang sudah tercapai, tumpuan harapan masa depan adalah di kalian siswa-siswa baru tahun ini. Kami berharap di tahun-tahun mendatang akan berprestasi lebih dan bisa membanggakan SMK Negeri 2 Yogyakarta seperti kakak kelas yang sudah lalu. Anak-anakku yang saya cintai, ya, di teknik pemesinan nanti akan mendapatkan mata pelajaran kejuruan, beberapa mata pelajaran kejuruan. Ya. Di antaranya C1 itu bidang dasar keahlian. Ada simulasi digital, ya, fisika, kimia. Lalu yang C2 itu adalah dasar program keahlian. Terdiri dari gambar teknik mesin, pekerjaan dasar teknik mesin, dasar perancangan teknik mesin. Itu yang C2. C3 kompetensi keahliannya, ada gambar teknik manufaktur, itu di kelas 2 dan 3. Teknik pemesinan bubut itu juga di kelas 11 dan 12. Teknik pemesinan freeze, demikian juga teknik pemesinan gerinda, teknik pemesinan CNC, dan CAM. Produk kreatif dan kewirausahaan. Begitulah mata pelajaran yang akan kamu pelajari selama 3 tahun di SMK Negeri 2 Yogyakarta, dan ini akan berharap kalian dengan mempelajari ini dengan sungguh-sungguh ya, dapat menjadi tenaga-tenaga kerja yang profesional di bidang teknik pemesinan. Yang selanjutnya, ya, untuk mengantarkan para siswa menjadi lulusan-lulusan yang unggul, menjadi yang profesional, maka kita akan menerapkan budaya industri di ruang praktek kompetensi keahlian teknik pemesinan. Yang wajib Anda lakukan sebelum nanti mengikuti praktek-praktek di jurusan teknik pemesinan. Yang pertama yang wajib dilakukan yaitu budaya industri yang diterapkan di ruang praktek kompetensi keahlian teknik mesin adalah 1, wajib memasuki ruangan begitu bel tanda masuk dibunyikan. Ini adalah suatu tindakan pembiasaan kedisiplinan. Yang kedua adalah siswa wajib menerapkan budaya 5R. 5R itu apa? Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ringkas, nanti kalau kamu praktek di jurusan teknik mesin harus menata peralatan ya, itu dengan ringkas, tidak tengklangsur di mana berserakan itu. Ya. Rapi, ya, rapi dipandang indah, ya, diletakkan di tempat-tempat yang tersedia, ditata dengan rapi. Resik, harus membersihkan bengkel. Ya. Setiap habis bekerja, bengkel harus selalu bersih. Rawat, harus merawat peralatan-peralatan yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya di jurusan teknik mesin, sebagaimana merawat itu adalah milik kita bersama, kita gunakan bersama, kita rawat bersama. Yang selanjutnya adalah rajin. Ini harus dilakukan
secara kontinu, tidak hanya sekali dua kali, tetapi berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah yang ketiga, budaya yang ketiga adalah siswa wajib menjaga keselamatan alat dan bahan praktek. Yang keempat, siswa wajib mengenakan pakaian praktek apabila akan melaksanakan praktek. Mungkin di MPLS kemarin sudah dijelaskan seperti apa pakaian praktek yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Yang kelima adalah siswa wajib menggunakan kacamata pelindung. Nah, ini kacamata pelindung adalah utama kalau kita bekerja di teknik pemesinan, karena nanti di teknik pemesinan itu akan menghasilkan bram, ya. Bram itu dari besi, sehingga ini perlu kacamata untuk melindungi mata kita. Siswa wajib mengajukan bom pinjaman alat, jadi alat-alat itu pinjam, sehingga nanti akan kita kembalikan seperti biasanya. Siswa wajib mengembalikan alat, dan selanjutnya siswa wajib menjaga keamanan, kebersihan. Ya, yang kesembilan adalah siswa wajib mengganti alat bahan praktek apabila menghilangkan, merusakkan baik disengaja maupun tidak. Nah, sehingga ini adalah untuk kehati-hatian, ya. Kamu tidak boleh ceroboh, sehingga ada tanggung jawabnya, ya. Perlu kamu ketahui para siswa sekalian bahwa peralatan di teknik pemesinan itu harganya tidak murah, ya. Kalau kamu lihat di samping saya ini ada mesin milling, CNC milling, berapa harganya? Ya. Nah, ini, ya. Jadi ini mencapai 1 M anak-anakku. Bagaimana bisa untuk buat gedung ini, ya. Sehingga peralatan kayak gini, investasi yang sangat besar harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kita rawat. Itu ya. Jadi mari. Nah, jadi di teknik pemesinannya peralatan-peralatannya sangat, ya, kalau dihargai secara ekonomi sangat mahal, sehingga mari kita rawat bersama, kita jaga, kita pergunakan dengan produktif, sehingga dapat mengantarkan kalian sebagai tenaga-tenaga yang profesional, mampu bersaing di industri global. Larang-larangan saya kira tidak perlu saya bacakan secara terperinci, karena ini mungkin juga sudah tertuang dalam budaya di SMK Negeri 2 Yogyakarta, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang ada, yang wajib maupun yang dilarang, ini harus kita taati bersama, komitmen bersama, karena ini merupakan suatu budaya yang kita junjung tinggi di SMK Negeri 2 Yogyakarta, yang selama ini telah menghasilkan tamatan-tamatan yang berhasil menjadi pemimpin-pemimpin di perusahaan-perusahaan, bahkan pemimpin-pemimpin di petinggi-petinggi negara kita, Indonesia. Yang selanjutnya adalah untuk sesi yang terakhir, nanti kita akan perkenalkan secara langsung ya fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta, khususnya teknik pemesinan. Next kita lanjutkan, kita perkenalkan foto-fotonya terlebih dahulu. Foto-foto di jurusan. Next. Nah, ini mesin CNC yang ada di ruangan ini. Ya. Selanjutnya, nah ini adalah nanti kita buktikan apa betul ini gambarnya diambil di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Akan kita buktikan bahwa kita mempunyai fasilitas yang sangat modern untuk pemrograman CAD dan pemrograman CNC ini ruangannya. Yang berikutnya, nah ini contoh-contoh kakak-kakak kelas yang terdahulu dalam praktek mesin fresh. Ya, praktek pemesinan fresh. Nah, kalian nanti akan melaksanakan seperti ini.
praktek pemesinan bubut. Ya, ini adalah untuk mesin bubut. Ya, prakteknya sendiri-sendiri, jadi tidak berkelompok kamu sehingga skillnya bisa sendiri. Jadi keterampilannya bisa dipertanggungjawabkan. Yang selanjutnya, next. Nah, ini adalah pengelasan. Ya. Jadi bengkel las kita. Ya. Mungkin itu yang kami sampaikan secara garis besarnya. Nanti kita akan lanjutkan, ya. Kita lanjutkan untuk muter-muter di fasilitas-fasilitas teknik pemesinan yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta di teknik pemesinan. Ya, kita perlihatkan dulu di ruangan ini, ya. Jadi yang selatan ini, nah, bagian selatan ada, ini adalah mesin CNC turning. Nah, mesin CNC turning. Kalian nanti akan praktek menggunakan mesin-mesin seperti ini dengan program, ya. Jadi tidak lagi manual, tapi ini pemrograman sehingga Anda akan memasukkan program di sini yang dikehendaki sesuai gambar, benda kerja ada di dalam, ya, kita proses, kita start, maka benda kerja akan sesuai apa yang kita kehendaki. Contoh-contoh benda kerja yang dihasilkan di teknik pemesinan untuk mesin CNC di sini ini. Ya. Ini adalah contoh-contoh hasil benda kerja. Kalian akan praktek seperti ini. Ya. Itu yang itu mungkin hampir sama di sebelah sana. Ya, itu adalah di sebelah ini. Ini adalah juga mesin CNC turning. Nah, mesin CNC turning. Nah, ini proses, ya. Kalian nanti bisa menggunakan ini. Kita bimbing, ya, sehingga ini banyak digunakan di industri-industri yang besar, ya, dengan produksi massal, ya. Sehari bisa ratusan itu, ya. Nah, itu. Ini. Selanjutnya kita akan bergeser di sebelah barat. Ini sebelah utara hampir sama. Kita perkenalkan yang sebelah utara. Ini yang lebih besar, ya. Jadi mesin CNC milling. Ini sangat canggih sekali mesin ini, ya. Jadi kita membuat suatu benda kerja, kita pasang di sini, kita program di sini, ya. Kita program, kita setar. Nah, di sini ada beberapa alat. Alat-alat itu akan bisa berganti dengan sendirian sesuai dengan yang kita programkan. Yang kita programkan. Sehingga sekali pasang benda kerja ini bisa jadi, ya, sesuai yang kita kehendaki. Sehingga sangat efektif sekali bisa kita gunakan untuk produksi massa. Produksi massal, ya. Ini. Selanjutnya yang ada di belakang. Yang ada di belakang. Ada mesin grinding. Mesin grinding yang sangat besar, ya, mesin grinding, ya. Ini adalah untuk
menghaluskan ya, poros dan sebagainya. Ya. Ini sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Sehingga ini adalah peralatan industri yang sudah ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Ya, sehingga kamu nanti kalau kerja di industri, ya, lulusan dari SMK Negeri 2 Yogyakarta sudah tidak kaget lagi ada mesin-mesin seperti ini di industri. Ya. Demikian untuk di peralatan-peralatan di ruang CNC ini. Yang selanjutnya, ya, mungkin ada pertanyaan, monggo. Ini biasanya dibuat untuk apa aja ya, Pak? Untuk membuat apa gitu? Contohnya. Terima kasih. Ini adalah mesin silinder grinding ya. Silinder, maksudnya silinder itu adalah mesin penghalus. Contohnya ya, kalau kita punya as mobil itu kan yang bagian dalam halus sekali ya. Halus sekali. Disinilah pengerjaannya, ya. Biasanya dikerjakan di manual dulu, ya. Itu hasilnya kurang halus. Maka kalau dengan mesin silinder grinding ini hasilnya akan halus. Ya. Ya. Ini contohnya, jadi yang sudah dikerjakan kayak gini. Ya ini nanti dipasang di sini. Nah, ini adalah pisaunya. Jadi pasang di sini pisaunya, geser-geser, nanti benda kerja akan menjadi mengkilat halus sekali. Ya, itu. Ada lagi? Gimana, ada yang mesin CNC? Ada pertanyaan? Gimana? Ini biasanya dipakainya pas sudah kelas berapa ya? Pemesinan gerinda ini ada pelajarannya nanti di kelas 12. Di kelas 12. Jadi kalau di kelas 10 nanti baru pengenalan dulu mesin grinding kayak apa, di teorinya, dan nanti kamu akan praktek di kelas 12. Ya. Ini juga di kelas 12 semua mesin-mesin ini. Nanti kita akan berputar, ada yang di kelas 2, di kelas 10 ada. Demikian, kita akan melihat fasilitas bengkel yang lain. Nah, untuk itu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Marjono ya. Jadi untuk melanjutkan sesi ini. Monggo Pak Marjo, kita lanjutkan. Oke, terima kasih. Oke, saya sampaikan SMK 2 Jakarta yang mesin ini tahun 2018. Ini sekolah yang berbasis industri. Jadi untuk kalau Anda lihat di sini ada layoutnya. Di sini. Lantai kita itu kita cat. Jadi ada yang warna hijau, ada yang warna biru. Warna hijau nanti ini untuk area jalan kaki. Kemudian yang warna biru ini untuk area kerja. Kemudian yang warna kuning ini untuk pembatas. Jadi kita sudah menerapkan budaya industri. Jadi pola kerja di industri itu diterapkan di SMK 2 Jakarta. Oke. Kemudian untuk SMK 2 yang mesin, monggo bisa kita agak keluar. Kita berada di gedung E. Jadi gedung untuk mesin ini di komplek E. Ya. Kita ada dari gedung A, B, C, D, E, F, G. Untuk gedung yang mesin ini semuanya berada di gedung E. Nanti kalau siswa yang kelas 10 ketika di SMK 2 silahkan langsung menuju ke gedung E. Yang gedung F nanti itu untuk listrik. Gedung B nanti itu untuk TKR dan untuk TAV. Gedung D nanti untuk jurusan dari TKJ multimedia.
gedung G untuk bangunan. Sehingga yang jurusan mesin nanti kalau mencari ruangan di gedung E202, E201, maka berada di gedung E yang ada di sebelah paling barat sendiri. Ini. Kemudian warnanya, ini kita cat warna merah. Sehingga untuk tahun 2020, ini untuk gedung SMK 2, di setiap jurusan kita sesuaikan dengan warna-warna jurusan. Jadi untuk warna di SMK 2, untuk di jurusan TKRO kita kasih warna putih. Untuk jurusan TAV warnanya biru. Untuk jurusan TKJ Multimedia itu warnanya hijau. Kemudian untuk jurusan mesin warnanya merah. Kemudian untuk jurusan yang dari listrik warnanya kuning, yang bangunan warnanya oranye, kemudian yang dari jurusan geomatika itu warnanya pink atau merah jambu. Sehingga yang di mesin nanti sangat jelas sekali warnanya merah. Ini. Kemudian gedung ini kita bangun di tahun 2017 sampai 2018. Ini. Kemudian yang di sebelah ini tadi kita live di Zoom, ini dibangun tahun 2020 sehingga baru 1 tahun ini kita bangun, sehingga masih baru sekali. Ini bantuan dari Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, monggo sekarang kita masuk ke gedung yang di sini. Monggo sambil jalan. Mungkin dari Mas ada tantangan dulu. Nanti kita di atas nanti ini untuk gedung ruang GTM, gambar teknik manufaktur untuk yang komputer sama di ruang GTM yang manual. Tapi yang bawah nanti kita bawa dulu, baru nanti ke selatan, naik ke atas, sampai nanti di atas lagi. Sekarang kita masuk ke gedung yang pertama. Monggo. Nah, di sini ini namanya gedung atau ruang bengkel mesin bubut. Ini kita tahun 2018 sudah SMK berbasis industri. Jadi untuk pengolahan kita dari mulai tata tertib, kemudian budaya kerjanya, kemudian layoutnya kita sudah sesuaikan dengan kondisi yang ada di perusahaan. Artinya kita menerapkan pola-pola di industri, ini kita terapkan, kita kembangkan di SMK 2 Jakarta. Kita bekerjasama dengan PT YBTI. Nah, monggo ke sini. Nah, sama dengan yang sana, lantainya kita kasih warna, yang hijau ini untuk area jalan kaki, yang warna biru ini untuk area kerja. Nah, di sini untuk pemesinan bubut, namanya mesin bubut. Monggo bisa dilihat sini. Ini hampir sama dengan yang di sebelah utara, cuman di sini untuk pekerjaannya konvensional. Jadi kita kerjakan dengan kemampuan operator atau manusia. Di sini namanya mesin bubut, fungsinya untuk mengerjakan atau untuk memotong suatu benda kerja dengan cara bendanya diputar dengan suatu pahat. Nanti mengerjakan benda-benda yang silinder, yang bulat. Misalkan membuat baut, membuat misalkan ulir, bisa dikerjakan di mesin bubut. Ini. Kalau yang di CNC itu sama, cuman sudah dari mulai desainnya, dari mulai pengerjaannya, dari mulai pemrogramannya sudah otomatis, sudah pakainya komputer. Sehingga tinggal kita berprogramnya, tinggal kita tombol start, ditunggu jadi. Pas ini enggak, ini manual. Jadi nanti kita yang mengerjakan dari gerakan pemakanannya, majunya, pemakanannya, ini harus sudah dengan kemampuan operator. Ini kita berikan di kelas 11 dan kelas 12. Ini untuk materi teknik pemesinan bubut. Ini. Jadi kalau di luar nanti kalau mungkin di bengkel ada, misalkan nanti nggak pakai poros, nggak pakai baut, pakainya mesin bubut. Ini kita di SMK 2 punya 20 mesin bubut. Ini. Ada lagi. Kemudian kita masuk ke sebelah selatan lagi. Monggo. Yang ini namanya mesin fresh. Ini mesin perkakas yang berfungsi untuk
meratakan atau untuk mengurangi suatu benda kerja yang bentuknya itu kotak. Ini bisa, kalau yang ini Mas manual, yang di sebelah tadi di utara tadi ini sudah CNC. Jadi kalau yang sana sudah dengan pemrograman, pakai komputer, tapi yang di sini pakai manual. Jadi untuk pengerjaannya, pemakanannya ini dengan handle-handle yang digerakkan oleh operator atau oleh siswa itu sendiri. Nah, di sini dipakai untuk mengerjakan benda-benda yang kotak. Bisa juga untuk mengerjakan, misalkan untuk mengerjakan yang membuat usaha gigi juga bisa. Nah, di sini di SMK 2 ini kita memiliki sekitar jenisnya yang ini mesin fresh horizontal. Ini kita punya dua. Yang dikatakan horizontal ini berarti kan porosnya atau spindlenya ini posisinya mendatar, ya mendatar. Namanya horizontal. Ini ada dua macam. Yang sebelah ini yang warnanya biru dengan putih. Nah, yang warnanya ini hijau itu sama, mesin fresh juga. Tetapi dia mesin fresh yang vertikal. Karena apa? Posisinya spindlenya itu berada di tegak lurus. Sehingga yang di sini yang mesin fresh horizontal, kemudian yang di sebelah depan itu yang warnanya hijau itu ini mesin fresh vertikal karena spindlenya itu dia posisinya tegak. Nah, ini fungsinya untuk mengurangi suatu permukaan benda kerja, untuk mengurangi permukaan benda kerja. Monggo. Oke, ada pertanyaan? Prakteknya apa Kak kalau kelas 10? Nah, kelas 10 nanti untuk praktek nanti kerja bangku. Tapi ini kita di ruang bawah, nanti yang kelas 10 nanti ada di ruang atas. Sehingga kelas 10 nanti belum menggunakan mesin. Sehingga masih menggunakan manual, masih kemampuan tangan. Bisa menggunakan gigi dan sebagainya. Sehingga yang kelas 10 nanti ada di atas. Nanti kita ke sana. Ini untuk yang kelas 11 dan kelas 12. Sehingga yang kelas 10 nanti masih kita sana. Itu ya, nanti semuanya akan kelihatan. Ini yang kita miliki. Monggo langsung sana. Nah, ini di sini ada 5, mesin fresh-nya 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ini. Nanti akan disampaikan di kelas 11 sama kelas 12. Ini. Lanjut kita. Nah, kemudian di sini ini ada yang namanya mesin pemotong. Ini dipakai untuk memotong suatu plat. Nanti kalau untuk kelas 1 ada pekerjaan plat atau pekerjaan membuat suatu kotak, maka kalau pemotongannya tidak menggunakan gunting lagi, tapi sudah menggunakan mesin potong. Nanti tinggal kita pasangkan di situ, kita tekan handle-nya itu sudah terpotong. Sampai dengan ketebalan 3 mili. Ini. Kemudian yang sampingnya ragum. Nanti ini dipraktekkan di kelas 1. Nah, nanti yang ada yang tanya, Pak yang kelas 1 prakteknya apa? Nanti prakteknya kerja bangku. Jadi pekerjaan yang dikerjakan di bangku. Dengan bantuan apa? Ada yang namanya ragum. Ini fungsinya untuk menjepit benda kerja. Nanti kalau kelas 1 nanti diajari cara ngikir. Ngikir itu apa? Untuk mengurangi benda kerja dengan suatu alat yang namanya kikir. Nah, nanti pasang di sini, kemudian nanti kita kikir. Misalkan dibuat bentuk dari bentuk yang kotaknya misalkan ukuran 32, kemudian diminta dibuat sepatu bentuk katakanlah palu. Ada kikir sesuai dengan gambar yang ada, kemudian dikerjakan hingga jadi bentuk palu menggunakan kikir. Dikerjakan di kelas 1 menggunakan ini kikir atau nanti di materi kerja bangku. Nah, seperti ini. Kemudian yang lainnya juga, ini ada mesin roll juga. Ini untuk membuat apa ya? Membuat bentuk-bentuk yang katakanlah di roll, dibentuk melengkung dan sebagainya. Bisa bentuk katakanlah di kelas 3 kita ada yang namanya
PKKWU. Artinya apa tuh PKKWU itu? Praktek kewirausahaan. Nanti kita membuat benda kerja, membuat suatu produk yang bisa dipakai dan dimanfaatkan. Sehingga praktek yang kita gunakan tadi, praktek yang kita buat bisa dipakai, tidak kita buang sia-sia. Nanti menggunakan yang namanya nanti ada materi PKKWU. Ini nanti bisa membuat katakanlah pagar yang melingkar bisa di sini. Ini. Kemudian yang lainnya juga, sini ada lagi, ini sama namanya mesin bor ini, mesin bor. Hampir sama dengan mesin fresh, di sini untuk melubangi ya, melubangi suatu benda kerja, dibor, nanti di sini dia berputar, muter, kemudian diturunkan pakai handle ini, terus nanti mungkin kita bor diameter 12, nah nanti pakai mata bor 12, pasangan di sini, taruh benda di sini, kemudian dipasangkan, kemudian dibor. Ini untuk melubangi benda kerja. Kemudian yang berikutnya, ini ada yang namanya mesin tekuk. Ya. Tekuk ini yang manual, karena dikerjakan oleh tenaga manusia. Ada yang sudah pakai mesin, ada yang sudah pakai CNC. Yang SMK 2 baru yang manual. Artinya ketika jenengan nanti mau menekuk benda kerja atau menekuk plat, maka ditekuk dengan tenaga manusia. Di sini ada tuasnya, tinggal ditarik aja, terus nanti jadi tekukannya. Jadi nanti untuk dipraktekkan di kelas 10, kelas 11, kelas 12. Membuat suatu kotak, misalkan membuat kotak toolbox atau membuat misalkan kotak asbak atau rokok itu yang harus ditekuk. Nanti mesti kurang rapi. Lanjut. Nah, ada yang ditanyakan dulu sebelum masuk ke. Nah, ini ke ruangan berikutnya. Ini sama. Ini juga ruangan untuk di pemesinan kita di ruang E101 ya. Ini. Di sini sama isinya untuk teknik pemesinan bubut dan teknik pemesinan fresh. Di ruangan ini akan diberikan materi terkait dengan bubut dan fresh. Di sini dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12. Sama dengan yang di utara sama. Tapi kita sudah punya ruangan bengkel. Nanti harapannya satu mesin dipakai untuk satu siswa. Kalau yang mesin fresh dipakai satu mesin untuk 2-3 siswa. Tetapi walaupun untuk 2 siswa atau 3 siswa, tetapi untuk bendanya tetap satu-satu. Cuman pengerjaannya bisa bergantian, berkelompok. Tetapi untuk benda yang dikumpulkan, nanti tetap satu siswa, satu benda. Walaupun pengerjaannya itu secara berkelompok. Gantian mesinnya, Mas. Itu gantian mesinnya. Nah, di sini ada budaya tadi itu saya sampaikan, ada budaya 5R. Ini kita adopsi dari arahan dari industri mitra kita. Kita sudah punya kerjasama dengan PTI. Mereka menyampaikan, pokoknya di bengkel itu harus punya prinsip 5R. Ada ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Selalu kita terapkan sampai ke sana. Sama seperti juga sama. Lainnya sampai sana, hijau ini kan dari mereka juga. Nah ini sampai sana terus. Nah, nih, sama ini juga sama, ini mesin bubut yang ada. Bun, ini ya lanjut aja. Ini sudah sama dengan yang di utara. Di sini kita punya 8 mesin bubut. Ini kita di sini punya sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mesin fresh. Nah ini. Beda-beda bentuknya, beda-beda mereknya, tapi sama fungsinya. Nah, fungsinya. Monggo Mas. Yuk lanjut. Nanti kita langsung ke ruang kerja bangku aja yang untuk kelas 10 ya. Nanti biar lebih fokus. Kalau ini kan untuk kelas 11, kelas 12. Yang kelas 10 nanti belum sampai sini nanti. Nih. Nanti.
Ini ada jalannya, sudah kita kasih layoutnya. Bikin. Oke, langsung kita ke, karena waktunya sudah mepet, langsung kita ke atas saja. Pak, kan kelas 10 tuh. Oke. Oke, ruangan yang berikutnya ini ruang D107, ini untuk ruang gerinda. Ini. Nah, ini sama dengan yang tadi di utara sampaikan Pak Safudin, tetapi di sini masih kecil, ya. Ini cuman kecil. Sama fungsinya untuk menghaluskan suatu permukaan, baik yang permukaan yang datar, yang rata maupun yang bulat. Ini dipelajari di kelas 3 untuk mapel teknik pemesinan gerinda. Ini diberikan di kelas 3. Tool. Ini untuk mengasah alat potong. Berarti untuk yang kelas 12, misalnya kita fresh, itu ada yang namanya alatnya, namanya end mill. Pak, nanti end mill nanti itu apa? Kira-kira tidak tajam atau sudah tumpul, kita asah di sini dengan mungkin sambil jalan dari kelas ini ya kelas 1. Namanya siapa, Mas? Nah, kira-kira apa yang ditanyakan? Monggo. Sambil jalan monggo ke atas. Nah. Oh, anu. Yo, tatringane. Cek. Nah, ini untuk ruang bengkel kerja bangku ada di ruang E. Akan bekerja di sini, di ruang kerja bangku. Nah, nanti sama tadi ada alatnya, nah ada meja kerja bangkunya, ada ragumnya, ada burnya. Ini untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kemampuan dari operator atau manusia. Ini. Di sini juga gabung dengan pekerjaan las. Nanti ada bagian nanti pengelasan. Dan sebagai lagi juga untuk pekerjaan tetap juga ada. Nah, nanti kelas 10 nanti akan praktek di sini. Kalau sudah kondisinya sudah tidak seperti ini lagi. Nah, ini. Kalau yang di sini satu siswa satu. Sehingga tidak ada lagi yang berkelompok. Nah, ini. Mungkin ada contoh bendanya bisa nanti bisa kita lihatkan. Monggo sini, Mas. Nah, ini. Ini. Nah, sini, Mas. Oh, sini. Nah, ini. Monggo sini. Nah. Ini contoh job pekerjaan tangan. Nah, nanti kelas 10 nanti ketika masuk dari Bapak Ibu guru, nanti ada Pak Wagiman yang akan mengampu materi PDTM dan DTM itu nanti menyampaikan terkait dengan materi kerja bangku. Siswa diminta membuat ini ada job sheet untuk Palu. Nah, ini dikerjakan dengan apa?
dengan bantuan dari ragum, ada alatnya, ada kikirnya, dibuat seperti ini. Jadi bentuk palu. Nah, ini. Go. Lanjut. Sini. Nah, ini untuk alatnya mengerjakan tadi itu ada palu itu kita menggunakan alatnya namanya kikir. Ini untuk mengurangi suatu permukaan benda kerja. Setelah selesai pekerjaan, mesti ada yang namanya bram atau kotoran yang ada di sini. Ini perlu kita bersihkan dulu. Setelah menggunakan, sikat pakai penyikat, kemudian baru ditaruh di sini lagi. Kalau tidak kita bersihkan, nanti akan dipastikan mesti akan cepat karatan. Cepat karat sehingga tidak tajam lagi. Nah, di sini ada mata-mata sayat yang kecil sekali, sehingga di sini untuk fungsinya dia mau makan atau menyayat dari benda yang kita jepit pakai ragum. Benda bisa besi, jepit di ragum, kemudian disayat pakai ini, kikir ini. Nah, yang di sini hanya ada yang bentuknya kotak, kotak, kotak. Ini juga kotak. Ini kotak semua nih. Ini yang kikir rata namanya aja, yang kotak jangan kikir rata. Ada kalau yang untuk yang bulat, untuk yang kotak atau untuk yang segitiga nanti bisa pinjam di teman kita. Tidak kita sediakan di sini. Di sini siswa nanti ambil sendiri, dipakai, selesai itu dibersihkan, taruh lagi seperti biasa. Harus dalam kondisi yang rapi. Kemudian dibersihkan seperti sedia kala. Ini seperti ini. Nah, ini yang kita miliki. Oke, yang terakhir mungkin di sini. Nah, ini untuk pekerjaan las, ya, pekerjaan las. Kan sudah paham, jenengan las kan menyambung suatu logam dengan bahan tambah. Bahannya apa? Elektroda. Nah, nanti ini kita punya ada mesin-mesin baru, bantuan dari kementerian, ada 4 kamar. Ini mesin las biasa, kemudian yang di sana mesin las argon. Kemudian yang di sini mesin las potong ini potong, ini berfungsi untuk memotong suatu benda kerja. Jadi misalkan punya ketebalan ini, yang 3 mil ini, yang 1 cm ini kalau kita potong pakai geraji lama enggak? Lama toh. Sehingga di sini kita pakai yang namanya mesin las potong. Sehingga dengan kita taruh di sini, kemudian tinggal kita geserkan alatnya itu, nyalakan. Ini dengan ada bahannya, ada oksigen dengan asetilin. Ini kita nyalakan dengan perpaduan tertentu, mau dicari nyala api apa, bisa nyala api yang netral, atau karburasi, atau oksidasi. Nanti kita set seperti yang kita inginkan. Kalau motong pakainya oksidasi, banyak oksigennya, sehingga bisa untuk memotong suatu benda. Seperti ini sehingga bisa tugel seperti ini. Nah, di sini hasil dari kita las. Nah, las ini jelas. Kemarin di tahun 2021 ini LHS kita juara 4 tingkat DIY. Nah, ini apa lombanya? Ini ngelas ini, ngelas. Ini kemudian sana ada las apa itu mas namanya mas? Argon ya.
Ini argon ya. Last mic ya, last mic ini. Nah, ini yang last mic gitu. Nah, di sini. Ini sama kelas 1 ini kita berikan ada 2 materi pokok, ada kerja bangku dan pengelasan. Ini ditambah dengan plat. Nah, ini untuk kelas 1. Nah, sehingga untuk kelas 1 besok ke sini semuanya. Belum masuk ke Mbubut, belum masuk ke Gerinda, belum masuk ke CNC. Sehingga masih fokus di pekerjaan tangan ini. Hak itu dari saya, mungkin ada yang ditambahkan lagi. Oh ya, langsung ke akhir. Yuk ngebut aja nih, ngebut. Enggak. Wah, ini ngoyak metu iki. Ampun. Oke, tinggal sini. Terakhir. Nah, sekarang kita masih ada lagi di lantai 1,5 ini ya. Ini ada tengah ini. Ini kita di ruang E202 lab komputer untuk materi GTM, materi CNC. Nah, ini untuk kelas 11 dan kelas 12. Sehingga kelas 1 belum masuk ke sini. Nah, nanti ini kita punya 36 komputer. Semuanya dengan Pentium 7 semua. Ini bantuan dari Kementerian Pendidikan tahun 2019. Kita kemarin jadi tuan rumah LKS tingkat nasional di DIY, di UNJ. Kita dapat bantuan 20 unit ditambah 4 unit sehingga 24 unit. Dan sekolah beli sendiri sekitar 6 unit sehingga punya 30 unit di sini. Nah, ini dipakai untuk kelas 11 dan kelas 12. Lanjut yang terakhir. Nah, ini. Yuk. Terakhir kita kunjungi di ruang E202. Di kedua di atas tadi di atas ruang kerja mesin atau booth. Nah, di sini untuk ruang gambar. Nah, di sini. Nanti kelas 10 yang mengajar materi tapi yang manual. Artinya apa? Nanti untuk menggambarnya itu dengan kertas, kemudian pakainya pensil, pakainya penggaris secara manual, sehingga belum berbantuan komputer. Nah, di sini kita berikan di kelas 10, nanti untuk materi GTM. Kalau yang sebelah tadi itu untuk kelas 12. Nanti yang kelas 10 nanti di sini. Gambarnya pasti manual. Gambarnya apa? Gambar yang berkaitan dengan keteknikan. Teknik mesin seperti itu. Karena gambar macam-macam, ada gambar yang dari seni. Oh ya, ada yang gambar dari seni dan gambar dari teknik. Untuk yang di sini nanti kita sampaikan untuk menggambar yang teknik. Nanti berbasis standarnya dari industri, dari ISO dan sebagainya. Ini untuk kelas 10. Ini untuk, monggo ada yang tanyakan mungkin? Apa? Ini ruang lab kita yang terakhir, ini untuk gambar teknik manufaktur yang kelas 10. Oke. Lanjut kita sambil ngobrol, monggo tadi mbaknya, monggo. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kita sambil ke bawah aja Pak, gimana? Yang lainnya ke sini semua. Sendiri itu paling banyak kemana Pak kira-kira? Kalau lulusan ya ada yang kuliah,
ada yang bekerja. Tapi kebanyakan yang bekerja. Kalau yang kuliah, kita juga punya alumni kita yang di alumni SMK 2, itu namanya Mas Halib itu. Itu mungkin bisa lihat itu. Monggo Mas Halib. Nah, Mas Halib, sini Mas Halib. Nah, ini. Sini. Ini. Nah, sini. Ini alumni kita dari mesin tahun 2016. Kemudian dia dulu tahun 2015 juara LKS DIY tahun 2001. Kemudian masuk nasional juara 4. Kemudian dia dengan prestasinya itu dia bisa masuk di UNJ melalui jalur mandiri. Nah, jadi dia bisa ya bekerja. Dia yang kuliah. Dan sekarang dia SMK 2 untuk PPL atau praktek kerja lapangan. Nah, seperti itu. Jadi bisa bekerja, bisa kuliah. Nanti yang lebih tahu dari teman-teman dari BKK yang menyampaikan gitu. Terima kasih, Pak. Terus biasanya kalau yang bekerja itu biasanya dia bekerja sebagai apa, Pak? Kalau buat teknik kemesinan? Ya. Kalau di pemesinan kita namanya Mas Fajar Samudro. Dia itu dulu ketika selesai dari SMK 2, dia kerja di Isuzu sebagai seorang drafter gambar. Gajinya cuma 12 juta. Iya tadi yang sudah kuliah ya, Pak. Kalau yang wirausaha, jadi mungkin dari teknik kemesinan untuk melanjutkan ke wirausaha. Ya sangat mungkin sekali Mbak. Kita kan juga ada materi PKKWU yang kelas 11-12. Ini memang untuk menciptakan siswa kita itu kan selain dia bekerja, dia kuliah, dan berwirausaha sendiri. Sehingga kita siapkan bisa dia punya usaha sendiri. Yang penting kan punya modalnya. Nah, gitu. Kalau yang wirausaha nih Pak, kira-kira itu dia biasanya membuka wirausaha tentang apa, Pak? Kalau di pemesinan kan banyak, ada yang bengkel rekayasa. Jadi ada pengelasan, ada pengeplatan, ada dan sebagainya. Ini akan membuat suatu alat, suatu produk di bidang pemesinan. Jadi bisa membuka bengkel-bengkel pengelasan, bisa membuat suatu alat dan sebagainya. Tergantung dari kemampuannya seperti apa. Baik Pak, terima kasih sudah membawa kami semua dan adik-adik yang ada di rumah untuk berjalan-jalan ke keliling-keliling nih ke teknik bengkel-bengkel teknik pemesinan. Ini pasti adik-adiknya beruntung banget nih yang bisa menyaksikan Zoom pada hari ini karena ini kesempatan yang sangat langka loh. Ini kakak-kakaknya aja yang kelas 11 mungkin pada nggak tahu ini. Oke. Sebelum berakhir, mungkin dari Bapak ada closing statement untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Madu yang telah mengantarkan putra-putra kita, siswa-siswa kita ke bengkel-bengkel yang kita miliki. Dengan demikian, ya, para siswa sekalian, kita sudah tunjukkan bagaimana hebatnya SMK 2 jurusan Teknik Pemesinan yang akan mengantarkan kalian menjadi tenaga-tenaga profesional di bidang pemesinan, khususnya di produksi pemesinan. Ya. Di berbagai pilihan di industri di Indonesia sangat banyak sekali. Ya. Bisa juga Anda akan kerja di Astra yang sudah saya tunjukkan tadi, beberapa perusahaan ada di Kayaba, di Kubota, itu adalah perusahaan-perusahaan pemesinan konstruksi-konstruksi yang besar. Ya, dengan peralatan-peralatan yang kami tunjukkan tadi, ya, kalian tentunya akan menjadi tenaga-tenaga yang profesional, siap bekerja di industri-industri yang besar. Maka kami mengajak kepada seluruh siswa sekalian, ya, kalau kemarin pilihan kedua, ketiga, dan sebagainya, nah, jadikanlah sekarang
teknik pemesinan menjadi pilihan pertama yang akan menghantarkan kalian kesuksesan ke depannya. Sehingga sekali masuk di teknik pemesinan, jangan sampai keluar sebelum 3 tahun. Jangan sampai keluar sebelum 3 tahun. Masuk sekarang, maka 3 tahun ke depan adalah kamu menjadi lulusan yang profesional yang sudah kami hantarkan dengan peralatan dan dengan berbagai sumber daya manusia, bapak-bapak pembimbing yang juga profesional, maka kalian ya, harus belajar ya, dengan fasilitas-fasilitas yang ada di SMK Negeri 2 Yogyakarta ini, maka akan membawa kesuksesan bagi kalian. Untuk yang akan berwirausaha, ya, teknik pengelasan banyak sekali untuk membuka wirausaha dengan modal yang tidak terlalu besar sudah bisa. Ya. Jadi konstruksi rumah tangga, ya, ada kanopi, ada tralis, ada itu adalah langkah-langkah awal bidang-bidang wirausaha yang bisa ditekuni dan nanti akhirnya menjadi perakitan suatu mesin-mesin sederhana, ya, itu adalah tujuan kami menghantarkan kalian semua. Terima kasih, semoga kalian bisa puas, ya, bisa menambah semangat belajar di SMK Negeri 2 Yogyakarta. Terima kasih. SMK Negeri 2 Yogyakarta, istimewa pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akhirnya acara pengenalan jurusan teknik pemesinan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah bergabung di Zoom, kepada Bapak Ibu yang sudah memandu jalannya acara ini dan mengenalkan kepada kami jurusan teknik pemesinan. Sampai berjumpa di pelajaran yang sesungguhnya. Wabillahi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.